Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Mediaman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kulo Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan, rahmat kesejahteraan, dan berlipat pengharapan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini, pada hari Kamis ini, sahabatku, kita bersama-sama merayakan perjamuan malam terakhir yang biasanya kita kenal dengan hari Kamis Putih, sahabatku. Sahabatku, hari Kamis Putih mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dengan para murid. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, merefleksikannya dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dunia dari ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun demikian Yesus berdiri menanggalkan jubahnya, lalu mengikatkan sehelai kain pada pinggangnya. Lalu dituangkannya air ke dalam sebuah bejana, dan ia mulai membasuh kaki para muridnya, serta mengusapnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Demikian ia sampai pada Simon Petrus. Petrus berkata, "Tuhan, hendak membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat sekarang ini belum kau mengerti maknanya, kelak akan kau pahami." Kata Petrus kepadanya, "Tak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya." Tetapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku." Lalu Petrus berkata, "Kalau begitu, Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi basuhlah juga tangan dan kepala saya." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya, sebab itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Setelah selesai membasuh kaki para murid,
Yesus mengenakan lagi pakaiannya dan duduk kembali. Kemudian ia bertanya, "Mengertikah kamu arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang tepat, sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti tadi ku berbuat untukmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada hari Kamis Putih ini, sahabatku, kita diajak Tuhan berefleksi merenungkan firman Tuhan, sahabatku. Sahabatku, perayaan Kamis Putih sering dikenal sebagai perayaan kasih. Yesus membasuh kaki para rasul. Ia ingin mengajarkan kepada kita akan pentingnya sikap saling melayani dan mendukung satu dengan yang lain, sahabatku. Tentu saja tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi Tuhan sendiri sudah memberikan contoh dan jalan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, letak soalnya adalah apakah kita mau atau tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mestinya berani untuk melayani dan berbagi dengan sesama kita loh, sahabatku. Sebagaimana dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memecah-mecahkan dan membagi-bagikan roti kepada para rasul. Sahabatku, kita pun mesti berani dipecah-pecahkan dan menghasilkan buah kebaikan, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, tentu dalam menjalani perjalanan hidup sebagai seorang beriman tidaklah mudah, sahabatku. Ada begitu banyak tantangan, penderitaan, dan bahkan membuat kita mengalami ketakutan, sahabatku. Akan tetapi, sahabatku yang dikasihi Kristus, kita bisa belajar dari sikap Yesus yang melibatkan Bapa di dalamnya ketaatannya untuk menyelesaikan perutusannya, sahabatku. Sahabatku, dari Taman Getsemani, kita diingatkan untuk selalu melibatkan Tuhan dan membiarkan kehendaknya terjadi dalam hidup kita loh, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, perjamuan malam terakhir ini amat istimewa loh, sahabatku. Bukan hanya untuk para murid yang dahulu berada di meja perjamuan bersama Tuhan, tetapi juga bagi kita, sahabatku. Mengapa? Sahabatku, sebab dalam perjamuan malam terakhir ini Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi, sahabatku. Sehingga dengan adanya Ekaristi atau Misa Kudus, kita semua murid-murid Tuhan sepanjang sejarah dapat selalu mengalami kebersamaan dan kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan karenanya disatukan pula dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, sahabatku. Bersama semua orang kudus di sorga dan semua umat Kristiani di seluruh dunia, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Kula Muda, perjamuan malam terakhir yang kita kenangkan pada hari Kamis Putih ini, maknanya tidak boleh dan tidak pernah dapat dipisahkan dari peristiwa sengsara
wafat dan kebangkitan Tuhan, sahabatku. Sahabatku, perjamuan malam terakhir sebenarnya merupakan perjamuan perpisahan Yesus dengan para murid. Maka pertanyaannya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebagai bahan refleksi, beranikah kita menjadi pribadi yang berani melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat kami mengalami ketakutan, Engkau memberikan kekuatan. Jadikanlah kami kuat dan setia pada kehendak-Mu, Tuhan. Menyatulah dalam diri kami, ya Tuhan, dan kami semakin berani melibatkan Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Menjadi sukacita dan berani dipecah-pecahkan untuk menghasilkan buah kebaikan bagi sesama. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya sahabatku. Sahabatku, kita bersyukur kita menyatu dengan Tuhan pada hari Kamis Putih ini. Kita bersama-sama ikut dalam perjamuan Tuhan. Maka sahabatku, mari kita berani dipecah-pecahkan untuk semakin menghasilkan buah baik dan selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.